Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang animasi. Apa itu animasi? Animasi adalah gambar yang terlihat bergerak, yang dibentuk dari kumpulan gambar yang disusun secara berurutan dalam jumlah tertentu dan ditampilkan dalam durasi waktu tertentu. Animasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu animasi dua dimensi atau 2D, kemudian animasi 3 dimensi atau yang dikenal dengan 3D, dan dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang animasi 2 dimensi yang menggunakan aplikasi Adobe Flash. Apa fungsi aplikasi Flash ini? Fungsi aplikasi Flash ini yaitu untuk membuat animasi kartun, membuat foto beranimasi, membuat slide presentasi, membuat game, membuat website, membuat program sederhana, bahkan dengan software terbaru kita dapat membuat aplikasi Android dan lain-lain. Insya Allah semua akan kita bahas dalam channel ini. Mari dukung channel ini dengan cara tekan subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan share. Kita akan mulai jalankan flashnya. Di sini saya menggunakan Adobe Flash CS4 Professional. Anda juga boleh menggunakan versi yang berbeda, karena pada dasarnya konsep dasar yang akan kita pelajari semuanya bisa diterapkan pada jenis Adobe Flash berapapun. Oke. Nah, saat pertama kali muncul, Adobe Flash akan menampilkan pilihan apakah kita ingin membuka file yang sudah ada atau membuat file baru, ya, atau menggunakan template yang sudah disediakan. Kali ini kita pilih Flash dengan ActionScript 3, ya. Namun untuk versi yang lama atau versi Macromedia, Anda boleh menggunakan ActionScript 2. Jadi Anda pilih ActionScript 3, ya. Nah, selanjutnya untuk memahami dasar dari animasi frame by frame, perlu kita bahas dulu apa fungsi masing-masing area kerja. Di bagian kanan Anda ini disebut dengan toolbox, ya, yang berisi peralatan-peralatan yang akan kita gunakan untuk menggambar atau mengedit objek. Kemudian di bagian sebelahnya terdapat beberapa panel, yaitu ada panel properties, ada library, ada color. Jika panel ini tidak muncul di tempat Anda bisa aktifkan melalui menu yang ada di bagian atas, ya, yaitu menu window, ya. Di menu window ini Anda tinggal klik mana panel yang ingin Anda gunakan. Contohnya tadi ada tools, Anda checklist tools, dia akan muncul. Kalau tadi Anda tidak menemukan panel untuk warna, Anda bisa pilih di bagian color, ya. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini area yang disebut dengan timeline. Timeline ini berisi lapisan-lapisan yang bisa kita tambah atau kita kurangi jumlahnya, dan saat pertama muncul sudah memiliki satu lapisan atau yang disebut dengan istilah layer, ya. Jadi di sini tertera layer 1 atau lapisan pertama. Di sebelahnya ini berisi kumpulan kotak-kotak kecil yang diberi nomor urut berdasarkan kelipatan 5, ya. Jadi 1, 5, 10, 15 dan seterusnya. Setiap satu kotak ini, ya, kotak-kotak ini disebut dengan istilah
frame ya. Nah, saat ini frame ini masih kosong semuanya, kecuali frame pertama. Frame pertama ini sudah ada, tapi belum memiliki gambar. Tandanya dia sudah ada, dia memiliki tanda lingkaran ya. Jadi sudah ada frame di frame pertama, namun frame kedua dan seterusnya belum memiliki frame. Jadi kotak-kotak ini hanya ruang untuk frame-frame tersebut. Nah, kita klik frame pertama pada layer pertama jika ingin menambahkan gambar ya. Kemudian kita akan mencoba membuat animasi objek bergerak dari kiri ke kanan ya, berbentuk lingkaran. Untuk itu di bagian tools Anda pilih ya, caranya klik tahan, maka akan muncul beberapa tools yang ada di dalamnya. Ya, jika Anda temukan di sini ada tools yang memiliki sudut segitiga hitam, itu menunjukkan di dalam tools tersebut ada tools-tools lainnya. Ya, kita gunakan oval tools. Kemudian ya, sebelum kita gambar lingkarannya, kita bisa tentukan warna di bagian fill color. Pilih warna yang Anda inginkan, misalnya saya pilih biru ya. Untuk warna isi atau fill itu ditandai dengan simbol ember ya. Untuk warna garis atau stroke ditandai dengan simbol pensil. Oke. Kalau sudah, kita buat lingkaran di sebelah kiri area kerja. Anda klik tahan ya. Saat Anda tahan, lingkaran bisa dibentuk bulat atau oval ya. Namun kalau kita ingin membuat lingkaran yang benar-benar bulat presisi, kita bisa menekan tombol shift di keyboard sambil menarik ya. Ini lingkarannya jadi benar-benar bulat presisi. Nah, ketika kita sudah membuat gambar atau objek, maka perhatikan di bagian frame. Tadi lingkaran kecil berwarna putih, sekarang lingkarannya berwarna hitam. Ini menunjukkan bahwasanya sudah ada objek di frame tersebut, yaitu berupa lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan menggerakkan lingkaran ini ke kanan dengan teknik frame by frame. Untuk itu kita tambahkan frame yang kedua ya. Caranya di bagian frame kedua setelah frame pertama Anda klik ya, kemudian klik kanan, maka di sini akan muncul menu ya. Anda pilih insert keyframe ya, pilih insert keyframe, maka di bagian bawah tertera keyframe baru yang juga sudah memiliki objek ya. Namun karena objeknya ini diduplikat dari frame sebelumnya, maka objek yang kedua ini tidak terlihat ya. Nah, jadi antara objek pertama dan objek kedua posisinya sama. Jadi objek kedua di frame kedua kita akan geser ke arah kanan. Cara menggeser objek ini kita gunakan alat yang disebut selection tool ya. Selection tool ini digunakan untuk memilih objek. Jadi cara memilih objek ya, Anda klik dulu sebelumnya area kosong. Cara memilih objek yang perlu Anda perhatikan adalah jangan sekali-kali memilih objek secara langsung kemudian digeser, karena hal ini akan menimbulkan persepsi yang berbeda ya. Artinya kita hanya memilih warna isi tanpa memilih warna garis ya. Jadi batalkan dengan cara tekan Ctrl Z atau undo ya di keyboard. Nah, jadi perhatikan ketika kita memilih, jika kita memilih isi maupun garis ya, kita lakukan seleksi ya dengan cara klik tahan menggunakan selection tool, blok area atau objek yang ingin kita seleksi ya. Nah, blok seperti ini.
Tapi ingat, jangan sampai bloknya separuh. Nah, karena hal ini akan mengakibatkan objek akan terpotong sebelah. Jadi pastikan objek yang kita seleksi semuanya masuk ke area seleksi seperti ini. Nah, kalau sudah, geser sedikit ke kanan, ya, mungkin separuh lingkaran boleh. Nah, sekarang perhatikan perbedaannya. Ketika kita sudah menggeser objek, kita akan lihat seandainya kita klik frame pertama, maka posisi objek ada di sebelah kanan. Kita klik frame kedua, maka posisi objek bergeser sesuai dengan yang kita lakukan tadi, yaitu menggeser objek agak ke kanan. Nah, demikian konsepnya. Jadi selanjutnya untuk memindahkan atau menggerakkan lingkaran atau objek ini ke arah kanan, Anda cukup tambahkan frame demi frame dengan cara menggeser objek sedikit demi sedikit. Oke, kita lanjutkan. Klik frame ketiga, ya, kemudian klik kanan, pilih insert keyframe. Kemudian ingat, seleksi kembali lingkarannya, kemudian geser lagi setengah lingkaran ke arah kanan. Lanjutkan seterusnya, klik kanan, insert lagi keyframe, blok lagi, geser lagi ke arah kanan, kemudian tambahkan lagi keyframe di bagian frame ke 5, klik kanan, insert keyframe, blok lagi, geser lagi, lakukan seterusnya sampai objek lingkaran ini tepat berada di sebelah kanan. Oke, ya, klik kanan, insert keyframe, blok, geser, klik kanan lagi, insert keyframe, blok lagi, geser, tambahkan lagi keyframe berikutnya, klik kanan, insert keyframe, blok lagi, geser, tambahkan lagi insert keyframe, blok lagi, geser, tambahkan lagi insert keyframe, blok lagi, geser, tambahkan lagi insert keyframe, blok lagi, geser. Nah, sekarang kita sudah memiliki 11 keyframe yang semuanya kalau kita klik satu persatu akan menampilkan lingkaran dengan posisi yang berbeda-beda sesuai pergeseran yang kita lakukan sebelumnya. Nah, inilah teknik yang disebut frame by frame. Untuk melihat proses pergerakannya, Anda bisa menekan tombol enter. Nah, seperti itu akan terlihat objek bergerak. Atau kita bisa melihat tampilan hasilnya dalam bentuk layar film, ya. Anda bisa menekan, ya, memilih menu kontrol, kemudian pilih test movie. Nah, hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk file film dengan format SWF. Di sini akan terlihat pergerakan objek yang kita buat. Nah, inilah teknik yang disebut animasi frame by frame. Nah, pergeseran objek tidak hanya ke kanan, Anda juga bisa geser ke arah yang Anda inginkan. Misalnya frame kedua saya geser ke atas, frame ketiga saya geser ke bawah, frame keempat saya geser lagi ke atas, ya. Frame kelima saya geser lagi ke kanan, frame ke-6 saya geser lagi ke sini, dan seterusnya. Hasilnya kita coba lihat, pilih menu kontrol, tekan pilih test movie, atau Anda bisa gunakan shortcut dalam bentuk Ctrl Enter di keyboard, ya. Nah, lihat objek akan bergerak secara acak sesuai pergerakan yang kita buat. Nah, inilah teknik yang disebut frame by frame. Nah, tentu saja teknik ini memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa diterapkan dengan cepat, ya, karena harus detail, gambar demi gambar kita buat. Nanti akan ada teknik menggerakkan objek, ya, dengan teknik yang lebih sederhana, yaitu disebut dengan twin, ya, motion twin. Oke. Nah,
Selanjutnya kita akan coba menerapkan konsep animasi frame by frame ini dengan membuat ya animasi film kartun atau objek kartun yang berbicara ya. Oke. Kita akan lanjutkan untuk menguji coba animasi frame by frame dengan membuat kartun ya dalam bentuk wajah Mickey Mouse. Nah, Anda bisa gunakan ya, atau Anda pilih Fano File, kemudian pilih New untuk membuat area kerja baru ya, pilih Flash Script 3 atau Action Script 2. Nah, pada dasarnya Anda boleh memilih yang mana saja, karena Action Script ini nanti tujuannya hanya digunakan untuk membuat pemrograman ya, bahasa pemrogramannya yang sebelumnya adalah Action Script 2, yang terbaru Action Script 3 ya, kita gunakan saja yang terbaru. Oke, maka kita akan berada di tampilan area kerja atau file yang kedua. Nah, kita akan membuat wajah Mickey Mouse terlebih dahulu ya. Sebelumnya di bagian color Anda hilangkan dulu warnanya dengan memilih no color di sini ya, klik, maka di sini akan terlihat warna sudah tidak ada lagi, warna fill. Untuk warna stroke biarkan berwarna hitam. Selanjutnya kita gunakan oval tool ya, klik oval tool. Kita akan membuat wajah Mickey Mouse yang kita awali dengan telinganya ya. Klik tahan mouse Anda untuk membuat lingkaran. Agar lingkaran ini bulat presisi, Anda tahan tombol shift di keyboard ya, sehingga lingkarannya benar-benar bulat. Kemudian perkirakan ukurannya, kalau sudah lepas klik mouse-nya, kemudian lepas shift-nya. Nah, sekarang lingkaran kita sudah ada. Selanjutnya kita gunakan selection tool ya. Selection tool ini fungsinya untuk memilih objek. Nah, lingkaran yang tadi kita buat, kita seleksi blok ya, kemudian kita gandakan lingkaran ini agar ukuran telinga Mickey Mouse sama besar ya, tanpa perlu membuat lingkaran baru ya. Jadi blok, kemudian gandakan dengan cara tahan tombol alternate di keyboard, kemudian sambil tahan tombol shift di keyboard. Jadi alternate dan shift di keyboard Anda tahan, kemudian Anda geser ya, tujuannya agar objek digandakan dan posisinya sama ya, posisinya secara horizontal itu sama. Oke, lepas mouse-nya, kemudian lepas shift dan alternate-nya. Nah, sekarang lingkaran kita sudah ada dua untuk menggambarkan telinga dari Mickey Mouse ya. Kita gunakan lagi oval tool. Kali ini kita buat untuk wajah Mickey Mouse ya. Perkirakan posisinya seperti yang Anda lihat di layar. Klik tahan, tekan tombol shift ya. Oke, ulangi ya, klik tahan, tekan tombol shift ya. Anda perkirakan ukurannya kira-kira kalau sudah seimbang di tengah-tengah sudah cukup, lepaskan ya. Nah, biarkan dia saling tumpang tindih. Kita ulangi sedikit biar lebih rapi ya. Oke, kalau sudah pas ya. Nah, selanjutnya ya, lingkaran ini saling berpotongan. Kita bisa hapus perpotongannya dengan menggunakan selection tool ya. Klik selection tool, kemudian area perpotongan ini Anda klik saja, klik. Nah, dia akan terseleksi hanya berdasarkan potongan garis ya. Kemudian tekan tombol delete di keyboard ya, untuk membuang garis yang kita seleksi.
klik lagi lingkarannya, garis lingkarannya, kemudian delete, ya begitu seterusnya untuk membuang garis-garis yang berpotongan. Nah, sekarang sudah terlihat Mickey Mouse wajah kepalanya ya. Selanjutnya kita akan buat mulut dari Mickey Mouse, juga masih menggunakan oval tool ya. Kemudian perkirakan posisinya seperti yang Anda lihat di layar monitor. Klik tahan ya, kemudian ya lepas. Nah, di sini kita buat lagi perpotongan, tinggal membuang menggunakan selection tool garis-garis yang berpotongan. Klik garis yang berpotongan, hapus dengan menekan tombol delete di keyboard, klik hapus ya. Nah, selanjutnya lakukan sekali lagi untuk bagian mulut ya. Klik tahan ya, untuk bagian mulut Mickey Mouse ya, atau kita bilang dagu, lepas ya. Anda bisa juga menggunakan atau memilih selection tool dengan cara menekan tombol shortcut ya berupa huruf V di keyboard ya, agar lebih cepat ya. Klik garis yang berpotongan, tekan tombol delete di keyboard untuk menghapus. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita gunakan lagi lingkaran ya atau oval tool untuk membuat area wajah ya, wajah blok ya. Anda perkirakan seperti ini. Kemudian buat satu lagi dengan posisi yang sejajar ya. Ya, dikira-kirakan saja sejajarnya. Oke. Nah, kalau sudah, gunakan lagi selection tool, kemudian buang garis yang berpotongan, klik, tekan tombol delete di keyboard, klik, tekan tombol delete di keyboard. Oke. Nah, kalau sudah, Anda bisa ya, kita batalkan sejenak agar lebih mudah ya. Ya, saat kita buat garis berpotongan tadi ya, di sini. Nah, kita gunakan oval tool, kita buat seleksi area wajah ya. Oke, kita ulangi, Ctrl Z, perkirakan ketinggiannya ya, lebih kurang. Buat satu lingkaran lagi ya, ketinggiannya juga Anda perkirakan. Oke. Nah, biarkan dia dulu berpotongan. Selanjutnya kita gunakan lagi selection tool, kemudian buang garis-garis yang berpotongan, klik, hapus, klik, hapus, klik, hapus ya. Klik di sini, hapus ya, hapus. Nah, ini juga kita klik hapus. Oke, nah sekarang ya, kita beri warna pada area telinga dan rambut Mickey Mouse ya. Caranya di bagian color, fill color.
Anda klik warna hitam, kemudian gunakan paint bucket tool, ya, arahkan ke telinga dari Mickey Mouse, klik, maka akan area tersebut akan diberi warna hitam sesuai dengan warna fill yang kita pilih sebelumnya. Nah, selanjutnya kita gunakan kembali lingkaran untuk membuat mata dari Mickey Mouse. Tapi sebelumnya seperti biasa, hilangkan dulu warna fill colornya dengan memilih no color, ya. Oke, klik no color, ya. Kalau tidak terjadi perubahan, Anda klik dulu menggunakan selection tool di area kosong, ya. Kemudian pilih fill color, ya, klik no color. Sekarang dia udah berubah, ya. Oke, selanjutnya gunakan oval tool. Oke, kita buat mata, ya. Anda klik buat lingkaran, ya, oval memanjang ke bawah untuk lingkar mata, dan untuk biji matanya Anda bisa buat lagi lingkaran, ya, seperti ini, ya. Oke, agak merapat ke kiri. Kalau sudah, warnai objek lingkaran mata kita dengan warna putih terlebih dahulu untuk area luar mata, ya. Di sini klik warna putih, kemudian pilih warna hitam untuk area biji mata, ya. Oke. Nah, selanjutnya gunakan selection tool, ya. Anda blok mata ini, blok, kemudian group menggunakan menu modify group, atau bisa dengan menekan tombol Ctrl G, ya. Kalau sudah blok, geser posisi mata, letakkan di sini. Nah, sekarang kita tinggal geser sedikit, menggandakan mata, ya, tanpa perlu membuat mata yang satu lagi. Caranya seperti yang kita bahas sebelumnya, tahan terlebih dahulu tombol shift dan tombol alternate, klik matanya, geser ke arah kiri, ya. Kalau sudah lepas, namun di sini matanya kalau tidak sama, Anda bisa flip mata yang sebelah kiri agar berada ke bagian dalam, ya. Caranya klik mata sebelah kanan, ya, mata sebelah kanan, kemudian di bagian menu modify Anda pilih transform, kemudian pilih di sini flip horizontal, ya. Pilih flip horizontal, maka lihat mata akan berbalik ke arah kanan, ya. Sekarang posisi mata berada di tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita akan membuat hidung, ya. Namun sebelum membuat hidung, kita gunakan dulu line tool untuk membuat garis lekuk hidung, ya. Caranya klik garis, oke, klik garis seperti ini, garis lurus, tahan supaya lurus, tahan tombol shift di keyboard. Kemudian agar tampilan area kerja kita lebih besar, lebih enak dipandang, kita bisa gunakan zoom tool, ya, atau shortcutnya dengan menekan tombol M. Kemudian Anda blok area wajah agar ditampilkan satu layar penuh, ya. Nah, oke. Kemudian kita gunakan selection tool, lihat, ya. Anda arahkan kursor Anda ke bagian tengah garis sampai kursor berubah bentuk menjadi tanda arc atau garis lengkung, ya. Kalau sudah seperti ini, klik tahan, tarik ke arah atas. Ini fungsinya untuk melengkungkan garis. Oke. Nah, selanjutnya gunakan lagi oval tool. Kali ini kita akan buat hidung, ya. Hidungnya, ya, seperti ini.
Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat ya, dagunya sedikit kita buat. Namun sebelumnya hilangkan warna fill dengan memilih no color, ya. Kemudian gunakan oval tool, ya. Geser ke bawah sedikit. Kita buat dagunya lebih kurang seperti ini. Oke. Nah, gunakan selection tool, boleh tekan tombol V di keyboard ya untuk mengganti tool secara langsung dengan menggunakan shortcut. Klik garis yang berpotongan, hapus. Ya, lihat, ini kita sudah membuat bentuk dagu. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, kita tandai dulu wajah ini. Ya, kita bedakan objek yang beranimasi dengan objek yang tidak beranimasi. Karena wajah ini sifatnya statis tetap, ya, maka kita bedakan dengan nanti objek yang beranimasi, yaitu mulut, ya. Jadi di bagian layer Anda rubah nama gambar kita ini dengan wajah. Jadi klik 2 kali tulisan layer, kemudian ganti dengan wajah dengan mengetikkan di bagian keyboard, ya, enter. Nah, sekarang kita akan membuat mulut. Karena mulut ini sifatnya beranimasi, maka mulut kita buat pada layer tersendiri atau lapisan tersendiri. Caranya pilih new layer, ya, kemudian akan muncul layer 2. Kemudian Anda ganti namanya, klik 2 kali, Anda buat dengan nama mulut, ya, untuk memudahkan kita mengingat lapisan ini berisi objek apa. Nah, perhatikan perbedaannya. Di layer wajah, di sini di frame pertama terdapat lingkaran hitam. Ini menunjukkan bahwasanya lingkaran area ini sudah memiliki gambar. Sementara di lapisan atau di layer mulut, lingkarannya masih berwarna putih, menunjukkan belum ada gambar, ya. Nah, agar objek kita ini tidak terganggu, ya, lapisan ini atau layer wajah ini kita gembok saja. Caranya klik tanda titik yang sejajar dengan gembok di sini. Tujuannya adalah untuk mengunci objek agar tidak teredit secara tidak sengaja, ya. Nah, seperti ini. Oke, tapi kalau kita buka gemboknya, dia akan teredit seperti itu, ya. Jadi gembok, ya, untuk mengamankan hasil kerja kita sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membuat, ya, mulut, ya. Nah, klik tadi di frame pertama layer mulut. Kita buat mulutnya menggunakan line tool. Klik line tool. Kemudian kita buat garis lurus mulai dari sini. Anda perkirakan saja, klik tahan tombol shift supaya lurus dia, ya. Kemudian lepas. Nah, selanjutnya Anda gunakan selection tool, ya. Tujuannya kita akan membuat lengkungan pada garis, ya. Arahkan kursor tepat di tengah garis sampai kursor berubah bentuk. Kemudian klik tahan, tarik ke arah bawah. Ya, oke. Selanjutnya kita gunakan lagi, ya, oval tool untuk membuat lidah, ya, mulut. Oke. Klik area mulut. Ya, seperti ini. Ubah tools kita dengan menekan tombol V supaya cepat. Klik garis yang berpotongan, hapus, ya. Nah, untuk memperbaiki bentuk lengkungan ini kita bisa gunakan sub selection tool,
Ya, sub selection tool ini bedanya dengan selection tool, yaitu dia memilih objek garis dalam bentuk tampilan kurva, ya. Nah, agar memudahkan kita mengeditnya, kurangi jumlah node yang ada di sini. Caranya klik titik atau node-nya, hapus. Satu lagi klik di sini, hapus. Ya, sekarang tinggal node yang di sini kita klik tahan, kita geser ke arah bawah. Ya, sambil Anda tarik anchor point-nya agar bentuk lengkungan lebih terlihat sesuai kebutuhan kita. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat lidah dari Mickey Mouse. Ya, untuk membuat lidah kita gunakan lagi lingkaran. Ya, kemudian di bagian mulut kita gambar seperti ini, ya, atau kita gambar seperti ini dulu untuk lidahnya, ya, buat dia berpotongan. Oke, kemudian hapus perpotongan garisnya ini. Ya, kemudian hasil penggabungannya Anda seleksi, kemudian tarik, letakkan di sini. Ya, kemudian lepas potongan-potongan ini Anda hapus. Ya, potongan-potongan garis Anda hapus. Nah, sekarang lidahnya sudah terlihat. Nah, saatnya kita warnai objek kita. Untuk wajah kita gunakan warna kuning, ya. Kemudian gunakan paint bucket tool untuk mewarnai objek. Klik di area wajah. Ya, oke. Kita buka dulu gemboknya. Oke, kita seleksi area wajah. Nah, sudah. Nah, untuk mulut kita gunakan, ya, warna hitam, abu-abu, ya, abu-abu. Klik paint bucket tool, arahkan ke bagian area dalam mulut. Ya. Oke, ini untuk mulut. Klik di sini di layer mulut, ya. Ya, kemudian klik, ya, area bagian dalam mulut. Selanjutnya untuk lidah kita gunakan warna merah. Ya, kemudian arahkan di bagian lidah. Oke, nah sekarang Mickey Mouse sudah terbentuk. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah merubah bentuk mulut dari Mickey Mouse, ya. Nah, caranya kita tambahkan keyframe di layer mulut, ya. Keyframe kedua di layer mulut. Di bagian area frame kedua Anda klik kanan, pilih insert keyframe atau insert blank keyframe, ya. Bedanya kalau keyframe, objek yang gambar yang ada di frame sebelumnya akan diduplikat, tapi kalau insert blank keyframe maka disediakan keyframe tanpa ada objek apapun. Oke. Nah, lihat di sini begitu kita berada di posisi frame kedua, gambar terlihat kosong. Agar gambar wajah tetap ada tanpa perlu digambar lagi, ya, kita perkirakan berapa lama gambar itu akan tampil. Misalnya dalam durasi 15 frame, maka di bagian frame ke-15 Anda klik kanan, ya, frame ke-15 layer wajah, klik kanan, pilih insert frame. Bedanya apa dengan keyframe dan blank keyframe? Insert frame akan menduplikat gambar awal di seluruh frame yang ada. Jadi gambarnya tetap ada, ya, mengikuti frame pertama. Tapi kalau blank keyframe atau keyframe, ini gambarnya dapat dirubah-rubah berdasarkan frame yang kita pilih. Nah, sekarang klik frame kedua.
ya kita rubah, kita gambar lagi bentuk mulut dari Mickey Mouse. Ya, misalnya kita gunakan garis lagi. Ya, kita buat garis yang lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian ganti dengan fill tool, selection tool, lengkungkan garisnya. Oke. Kemudian kita buat lagi garis, ya, sejajar. Ya, satu hal yang perlu Anda ingat, kalau Anda membuat garis ternyata garisnya tidak berpotongan, ini dampaknya adalah ketika objek kita warnai, ya, ini objek tersebut tidak akan berpengaruh. Lihat, ya, kita kunci dulu. Nah, objek mulut tidak bisa diwarnai. Kenapa? Karena pada dasarnya garis ini tidak terhubung, ya, atau tidak menyatu. Ya, kita bisa lihat begitu saya klik, nah garis ini putus, ya. Maka tidak ada salahnya saat Anda membuat gambar, ya, gambar itu Anda buat berpotongan saja seperti ini, ya. Tujuannya untuk mengantisipasi agar garis menyatu, ya, tidak menyatu. Oke. Jadi biarkan berlebih, nanti Anda bisa buang menggunakan selection tool. Garis yang berlebih Anda buang. Nah, seperti ini, ya. Kemudian ini bisa Anda lakukan. Kemudian kita coba memberi warna, ya, warna merah saja untuk lidah. Nah, seperti ini, ya. Jadi frame pertama berisi tampilan mulut seperti ini, frame kedua seperti ini. Kita akan buat frame yang ketiga. Klik kanan di frame ketiga, pilih insert blank keyframe agar kita buat frame, ya, pose lidah yang baru, ya, pose mulut yang baru. Oke, selanjutnya gunakan line tool. Kemudian, ya, saya buat garisnya miring seperti ini. Ya, pilih selection tool, ya. Kita batalkan. Saya buat garis lingkaran seperti ini. Ya, kosongkan terlebih dahulu warnanya. Oke, gunakan selection tool untuk menghilangkan garis yang berpotongan. Sudah. Kemudian kita pilih lagi insert blank keyframe, kita buat lagi pose lidah yang lain. Ya, kali ini kita buat, ya, ya, klik warna merah untuk lidah, warnai. Ya, kasih warna abu-abu. Oke. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 pose mulut dari Mickey Mouse. Ya, kita tambahkan satu lagi. Insert blank keyframe. Kali ini kita buat
Ya, kita tambahkan satu lagi, insert blank keyframe. Kita buat lagi ya, pilih no color, klik garis yang berpotongan, ya, beri warna. Oke, kita lihat ada berapa jenis pose mulut dari Mickey Mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, agar untuk menghemat waktu, ya, pose-pose ini kita gandakan saja. Jadi sampai 15 frame nggak perlu kita buat semua. Kita gandakan saja dengan cara misalnya kita acak frame kedua, kita gandakan. Caranya klik tahan sambil menekan tombol alternate di keyboard, kemudian arahkan di frame ke-6, kemudian lepas, maka frame ini akan digandakan. Selanjutnya Anda lakukan secara acak, misalnya frame ke-4 Anda gandakan, klik tahan, gandakan sambil menekan alternate di keyboard, lepas. Ya, pilih lagi frame pertama, tekan alternate di keyboard, geser, lepas. Ya, pilih frame yang ketiga, tekan alternate di keyboard, klik, lepas. Ya, ulangi. Tahan alternate di keyboard, klik frame ketiga, geser, kemudian lepas, klik mouse, lepas alternate-nya. Ya, klik tahan, geser, lepas. Ya, lakukan seterusnya. Oke. Iya. Nah, sekarang sudah ada 15 frame dengan pose mulut yang bervariasi. Oke, untuk melihat hasilnya, Anda bisa tekan tombol enter untuk menjalankan frame demi frame. Lihat mulutnya bergerak. Untuk melihat hasilnya dalam bentuk video SOF, Anda pilih menu control, pilih test movie. Ya, klik test movie, lihat hasilnya. Oke, akan terlihat di sini Mickey Mouse ya berbicara. Oke, namun wajahnya tetap. Ya, demikian untuk saat ini materi kita tentang animasi frame by frame. Ya, Anda bisa coba di rumah dengan objek yang berbeda atau dengan konsep yang berbeda. Wassalam. Ya. Sebelum kita akhiri, ya, simpan terlebih dahulu hasil karya Anda ini, karena nanti akan kita lanjutkan untuk materi berikutnya yang mungkin juga akan berkaitan dengan materi sebelumnya. Pilih menu file, klik save, ya, simpan di lokasi yang Anda inginkan. Ya, Anda pilih ya, namanya frame by frame yang kedua, yaitu Mickey Mouse. Ya, oke, klik save. Ya, demikian kita akhiri pertemuan kita. Insya Allah kita lanjut